Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lur, kembali lagi di channel Kike Punya Cerita. Aduh, ini cuman riding ringan aja lor. Ini tadi beli makanan karena di Jogja ini kan di atas jam 8 itu sudah tutup, aktivitas perekonomiannya sudah benar-benar dibatasi. Jadi ya sebelum itu terjadi dan daripada nanti malam kelaparan, mending cari makan dulu. Karo delo-delo ngecek kamera sekalian, juga mau ngetes ini loh lor, settingan kamera ini loh. Kalau misalnya di kondisi low light, apakah worth it untuk di upload di YouTube atau tidak itu loh, sekalian itu. Soalnya yo aku sendiri masih menggunakan kamera ecek-ecek kan, saonone wae lah sik Mas, ben nak misale wis ana rezeki luweh ya tuku yang lebih bagus, yang upgrade gitu. Aku tuh sebenarnya agak sedikit stres gitu loh lor. Stres dalam artian di sini tuh stres karena bukan karena memikirkan kerjaan atau bukan karena memikirkan hutang, itu bukan. Tapi stresku di sini tuh gini. Aku mau tanya kepada kalian lor. Misalnya ya lor ya, andai kata di tahun 2022 sampai tahun 2024 nanti, seandainya saja Dajjal sudah keluar dari persembunyiannya dan siap untuk berkeliling dunia, kira-kira yang akan kalian lakukan hari ini ngapain lor? Kalau Dajjal sudah keluar, sudah berkeliling dunia, otomatis kan itu tanda kiamat besarnya sudah mulai berjalan kan ya lor ya. Nah sementara sekarang ini tahunnya itu tahun 2021. Aku tadi tanya, seandainya antara tahun 2022 sampai 2024 itu Dajjal keluar, mau gimana? Aku tuh banyak ngobrol sama teman-teman, rata-rata mereka tuh jawabnya kalau emang bener kayaknya waktu kita sudah terlambat. Karena ya itu tadi, kita masih sibuk urusan dunia, sementara Dajjal laknatullah itu sudah muncul, itu otomatis kan waktu kita OTW kiamat besar gitu. Amalan apa yang sudah kita lakukan untuk kita bawa di hadapan Allah nanti lur. Kita masih sholat itu aja. Sholat itu sebenarnya ibadah standar lur. Standar dalam artian gini loh, umat Islam itu ada beberapa orang yang menganggap wah orang itu sholatnya rajin, seolah-olah rajin sholat itu ditandakan orang yang paling beriman sendiri, paling alim sendiri. Padahal enggak lur. Padahal sholat 5 waktu rajin itu standar wong Islam, standar sebagai seorang muslim itu sholat 5 waktu lur. Lah kalau mau di atas standar, di atas rata-rata, ya kita harus mengerjakan amalan-amal lain loh, seperti sholat tahajud, seperti sedekah dan banyak lain sebagainya. Jadi jangan pernah kita hanya cuman bisa sholat aja sudah merasa layak masuk surga. Yo bener kalau sholat itu menjamin kita masuk surga, tapi kan yo tidak menjamin 100% itu loh. Sholat kita belum tentu diterima lur, karena yo namanya juga manusia itu terkadang itu ketika sholat itu fisiknya saja yang sholat ya, tapi hatinya dan pikirannya itu
masih ke yang lain gitu, mikir kayak utang lah, mikir kayak apa kayak itu loh. Sholat kita aja masih sering telat-telat, bahkan sering bolong, padahal sebentar lagi Dajjal keluar. Kita masih disibukkan dengan urusan dunia. Sebagai seorang karyawan, apa yang harus kalian lakukan seandainya kiamat, seandainya Dajjal itu keluar di tahun 2022 sampai 2024? Pasti kalian yang menjawabnya akan totalitas dalam beribadah. Tapi kita lihat, tanyakan kembali kepada diri kita, apakah kita itu sudah totalitas lur dalam beribadah lur? Sementara yang tadi kita omongin tadi, sholat kita aja itu masih bolong-bolong. Kalaupun rajin sholat 5 waktu, kita belum bisa on time gitu. Kalaupun on time, belum tentu kita bisa sholat berjamaah di masjid. Lah kenapa ya? Gimana mau jamaah? Masjidnya aja sekarang banyak yang ditutup kok. Tidak boleh ada kerumunan dan lain sebagainya kok. Kita itu ditakut-takuti oleh sesuatu yang malah menjauhkan diri kita kepada Allah itu loh. Di dalam ikrar kita dulu ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nggak ada Tuhan selain Allah lur. Ya udah, kalau kita udah komitmen ngomong kayak gitu, nggak ada Tuhan selain Allah, ya udah jangan ada Tuhan selain Allah. Jangan ada ketakutan selain Allah. Takut itu hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain-lainnya, karena kita sudah berikrar. Ketika kita masih takut kepada selain kepada Allah ya, ikrarnya bener-bener murni dalam hati enggak gitu. Ingat lur, emang betul lur, orang Islam itu dijamin masuk surga, walaupun nanti kita harus dibersihkan dulu di dalam neraka dulu. Itu bagi orang yang beriman loh lur. Tapi ada beberapa orang yang Islam gitu loh, ada beberapa yang mempunyai sifat munafik. Ancamannya kalau kalian misalnya tahu ya, ancaman orang munafik itu adalah di atasnya orang kafir itu loh. Kalau nanti misalnya di neraka jahanam itu, kedudukannya itu malah paling bawah itu, paling lebih kejam daripada orang kafir. Karena orang munafik itu gimana yo? Orang munafik itu kalau dia bersama orang kafir dia ngomongin kejelekan orang Islam, tapi kalau bersama dengan orang-orang soleh dia ikut soleh gitu loh. Jadi nggak tentu, dia itu pelin-pelan itu. Hukumannya selain berada di paling dasar di neraka sana, yang paling mengejutkan lagi adalah hukumannya itu adalah kekal abadi di neraka loh. Ayo rugi tuh lor, awak dewi mosok wong Islam, kita itu sebagai orang Islam punya sifat munafik yang harusnya kita itu bisa pulang kampung ke surga, tapi kita tidak bisa pulang kampung ke surga karena sifat munafik tadi. Rugi bandar loh. Terus bedanya kita sama Fir'aun apa? Bedanya kita sama Raja Namrud apa? Bedanya kita sama Azazil apa? Kalau cuman sama-sama berada di neraka yang kekal gitu loh, kita harus cari pembeda lur. Lah terus emang sifat munafik itu apa Mas Ingge? Sifat munafik itu banyak sekali contohnya lur. Kalau di dalam hadis itu ya, ciri-cirinya itu kalau misalnya berbicara itu suka berbohong gitu, dipercaya itu suka mengkhianati ya. Kalau dikasih tanggung jawab, dikasih amanah itu berkhianat gitu. Ada beberapa lagi yang ngomong ya, kalau misalnya sholat tidak pada waktunya gitu, sering menunda-nunda sholat, itu juga salah satu sifat munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Tanda-tanda yang dikabarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi jangan kita buat patokan untuk orang lain. Misal kita melihat orang lain mempunyai sifat ciri-ciri
Kalau berbicara suka bohong, kalau berjanji suka mengingkari, terus kita cap dia sebagai orang munafik, itu juga maksud dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan seperti itu. Tapi kita mengimplementasikan ciri-ciri itu sendiri sebagai bahan introspeksi kepada diri kita sendiri. Di dalam diri kita sendiri, coba deh sekali-kali kita tanyakan, ada enggak ya kita sifat-sifat kayak gitu. Kalau aku sendiri, aku mengakui aku masih ada lur. Makanya itu lur, aku tuh sangat khawatir sekali lur ya. Waktu kita cuman sedikit waktu kita cuman sedikit, tapi amal ibadah kita belum ada apa-apanya, belum cukup gitu loh. Lah terus kenapa kamu menakut-nakuti mas kalau di tahun 2022 sampai 2024 itu akan ada dajjal? Aku nggak nakut-nakutin lur, aku tuh cuman mau bertanya seandainya itu. Karena apa? Karena salah satu tanda dajjal keluar dari persembunyiannya ya. Kalau dajjal kan di kerangkeng gitu ya. Kalau di kerangkeng itu ternyata itu sudah lepas begitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat itu ya. Itu dajjal itu sudah lepas rantainya, sudah keluar ya. Tinggal di tempat persembunyiannya mengatur sistem supaya kelak ketika keluar ya bisa didewa-dewakan, yang secara tidak langsung kita itu sudah masuk ke dalam sistemnya lur. Hari ini tuh loh, kalau kita mau berpikir dengan jernih itu, kita itu masuk ke dalam sistemnya lur, tanpa kita sadari. Tuh tadi aku bilang tadi kalau kalau tanda-tandanya dajjal keluar itu adalah nanti dajjal itu bertemu dengan pemuda gitu. Pemuda itu diriwayatkan pemuda itu yang terbaik pada zamannya itu kalau akan bertemu dengan dajjal, menantang dajjal gitu. Lalu dajjal geram akhirnya apa? Dajjal membunuh pemuda itu, dibelah jadi dua. Di depan pengikut dajjal itu nanti dihidupkan lagi, orang itu ditanya, Tuhanmu siapa? Apakah kamu mengakui kalau aku ini Tuhanmu? Pemuda tadi kan nggak mengakui, karena pemuda tadi imannya sungguh luar biasa atau dibunuh tadi, tak ceritain, dihidupin lagi sama dajjal. Sekarang bangkitlah kamu, hiduplah lagi kamu, hidup lagi dengan izin Allah ya. Itu ingat ya, dengan izin Allah, bukan karena kekuatan dajjal. Dengan izin Allah itu hidup lagi pemuda tadi. Tanya lagi sama dajjal, sekarang apakah kamu sudah percaya bahwa aku adalah Tuhanmu? Orang tadi, pemuda tadi maksud saya, menjawab, saya sangat yakin, saya bertambah yakin kalau ternyata kamu itu adalah dajjal laknatullah yang sudah diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW gitu loh. Akhirnya apa? Akhirnya dajjal nggak bisa membunuh pemuda itu tadi. Pemuda itu tadi dilemparkan ke dalam neraka versinya dajjal. Neraka versinya dajjal itu kan dibalik ya tuh. Itu sebenarnya kebaikan itu sebenarnya surga itu. Gitu. Lah, sebagai informasi ya lur ya, ternyata lur, pemuda yang dimaksudkan tadi itu sudah lahir loh lur. Ada kabar di daerah mana ya, aku kurang tahu, Timur Tengah antara kalau nggak Yaman, Suriah atau mana itu tuh ada tahun 2004 itu ada ada bayi yang lahir, begitu lahir masih nyeprot gitu loh. Itu bisa ngomong gitu loh, seperti Nabi Isa gitu loh, bisa ngomong Assalamualaikum gitu ya. Dia ngomong kalau dia nanti dia itu adalah pemuda yang kelak akan dibunuh dajjal gitu. Itu tahun 2004 lor. Sekarang ingat tahun berapa sekarang itu? Sekarang itu tahun 2021. Berarti umur beliau itu kurang lebih kan sekitar 17-18an tuh itu. Lah umur segitu kan namanya apa kalau bukan pemuda loh. Kalau Nabi Muhammad meriwayatkan dia itu seorang pemuda, ya namanya pemuda itu umurnya di bawah 30 tahun toh tentunya.
itu benar-benar sudah lahir. Dan bahkan calon imam besar kita, Imam Mahdi pun itu sudah lahir lur sekarang ini lur. Ya emang tidak bakalan dikeluarkan di sosial media atau dibikin apa, tapi kan ya, yang cukup kita tahu itu sudah lahir. Itu tanda berarti apa, acara kiamat itu sebenarnya sudah dimulai gitu. Dan lucunya sampai detik ini pun tentunya saya dan kita semua itu masih bermaksiat kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Astaghfirullahaladzim. 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 Istighfar lur, istighfar lur. Kita itu banyak sekali dosa kepada Allah lur. Istighfar lur. Waktu kita tinggal sedikit lah lur. Ayo lur, kita sama-sama memperbaiki diri lah lur. Jangan sombong lur, jangan sombong. Yo ben ya, biarin kalau misalnya Dajjal muncul, aku bakalan nantang dia, aku nggak bakalan ngikut apa yang diperintahkan Dajjal. Jangan sombong seperti itu, karena kita itu hanya bisa mengandalkan pertolongan dari Allah lur. Kita sombong ngomong kayak gitu seolah-olah kita sudah bisa menangkal Dajjal, tapi ternyata kayak malah kita jadi pengikut setianya Dajjal nanti ketika kita bertemu dengan Dajjal. Itu kan sangat ironi ya lur. Maka dari itu lur, nggak usah, kita tuh lemah lur, nggak ada apa-apa ya, kita makhluk lemah. Kita itu hanya bisa mengandalkan pertolongan dari Allah itu loh. Nah, caranya untuk mendapatkan pertolongan dari Allah itu gimana ya? Kita tingkatkan iman dan takwa kita loh lur. Aku bukan bermaksud sok ngustad, itu bukan loh. Ini aku mengingatkan pada diriku sendiri ya lur ya, khususnya ya, dan kepada dulur-dulurku semua pada umumnya. Ayolah lur, waktu kita sudah mepet banget loh, ibaratnya ujian nasional ya. Kita itu dikasih durasi 1 jam. Kita itu sekarang sudah berada di menit ke-57 loh lur. Kita masih berada di menit 57 dan kita belum mengerjakan soal-soal ujian. Terus masa depan kita mau dikemanakan lur. Masa depan kita itu akhirat lur, bukan kelak kita tua pensiun kaya raya, bukan. Jangan berharap seperti itu lur, belum tentu. Tapi kalau akhirat itu sudah pasti. Jadi masa yang dinamakan masa depan itu adalah masa depan kita di akhirat. Sekian dulu informasi dari Gigi punya cerita lur. Kalau ada salah dalam berkata-kata mohon maaf lur. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.